Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Pada video ini, saya berbagi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Erna Darmawan, calon guru penggerak Angkatan 10, dengan fasilitator Ibu Suharmin MPD dan pengajar praktik Bapak Arif Nusuluddin SH. Latar belakang pembuatan aksi nyata. Belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah: menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa, mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas, meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran, membangun hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Tolak ukur dalam aksi nyata. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif, partisipasi siswa dalam menyusun keyakinan kelas, peningkatan perilaku positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan empati, penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten oleh guru. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: berkoordinasi dengan kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep budaya positif kepada rekan sejawat, berdiskusi dengan siswa untuk menyusun kesepakatan kelas, menerapkan keyakinan kelas dalam kegiatan sehari-hari, memonitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan keyakinan kelas, penguatan dan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, dukungan murid, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara di lingkungan SD Negeri Tanjung Kecamatan Mulyo Utara pada hari ini Jumat 31 Mei tahun 2024. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara pertama, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Aminullah SPDSD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sama-sama saya hormati, pertama-tama kita selaku hamba Allah, marilah kita tidak bosan-bosan memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Selawat serta salam tanpa pernah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nabi yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah menuju ke alam yang lebih baik. Bapak Ibu guru yang sama-sama saya hormati, sesuai dengan tema yang diangkat oleh salah seorang teman kita yaitu GDP angkatan ke-10, bahwa diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita lihat budaya positif ini di sekolah kita ini ya sudah seringlah kita laksanakan. Cuma sekarang perlu kita tingkatkan, adanya peningkatan. Jadi alhamdulillah mungkin dengan adanya salah satu teman kita yang mengikuti GDP, kita dapat meningkatkan, kita dapat menerima mungkin atau tambahan-tambahan ilmu dari teman kita yang mengikuti GDP. Jadi apa yang kita dapatkan nanti mudah-mudahan kita bisa terapkan di lingkungan kita. Jadi itu salah satu untungnya ada teman kita yang mengikuti GDP. Dan saya sangat mengharapkan mungkin kepada teman-teman kita yang lain yang bisa memenuhi syarat untuk dapat mengikuti. Karena GDP ini banyak ilmu yang kita dapat. Ini salah satu contohnya. Sebelum adanya GDP ini, hari-hari kemarin atau sebelum adanya kan kita tidak pernah, namanya kita kenal ini namanya, memang sih kita laksanakan, tapi kita kan tidak tahu ilmu-ilmu yang kita dapat. Ya, tapi syukur alhamdulillah dengan adanya teman kita ini di GDP, kita dapat ya berbagi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita masing-masing. Dan lewat kesempatan ini saya selaku kepala sekolah menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan seksama, dengan cermat, dengan tekun, dan bisa nanti ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan nanti bisa disalurkan. Mungkin itu ya harapan saya. Lebih kurang mungkin saya mohon maaf, mungkin apa yang telah saya sampaikan lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian materi diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, paradigma pendidikan Ki Hajar Dewa Utara di lingkungan SD Negeri Baru, Kecamatan Mulai Utara, yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Darmawan, SPDSD, calon guru bergerak angkatan ke-10, SD Negeri Baru, Kecamatan Utara, Kabupaten Sumbawa. Kami persilakan. Budaya positif yang pernah kita tanamkan. Dan ini kebetulan kelas saya, kelas 5. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Contohnya seperti budaya gotong royong, membersihkan halaman sekolah dan halaman kelas. Kemudian budaya salam setelah melakukan upacara bendera. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Apa yang terbayang dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin? Oke, taat aturan, luar biasa. Taat aturan, patuh pada peraturan yang ada, disiplin. Kita lihat. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, peraturan, patuh terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal disiplin positif adalah proses belajar dan seharusnya dalam disiplin positif tidak memberikan hukuman.
Kadang-kadang kan kita ini anak perlu didisiplinkan. Kata disiplin ini kadang-kadang kita kaitkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya makna disiplin itu bukan seperti itu. Baik, kita lanjut ke secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, motivasi yang ada di dalam dirinya yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa ini? Selama ini kita laksanakan, cuma kita tidak tahu, kita tidak bisa petakan di mana ini nilai-nilai universal ini. Dekat dengan diri kita, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan payung besar dalam sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang menjadi fondasi kita berperilaku. Nah, nilai-nilai universal yang paling menarik terdapat di dalam P, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini poin besarnya di dalam pendidikan kita. Dan nilai-nilai yang tertanam selama ini seperti ini, yang sudah berusaha kita tanamkan terhadap anak didik kita. Nilai-nilai kebijakan universal. Ada kejujuran, ada tanggung jawab, rasa hormat, kepedulian, dan sebagainya. Ini lengkap dengan diri kita, Bapak Ibu. Cuman kan kita tidak tahu apa namanya, apa istilahnya, cakupan dari nilai-nilai tersebut. Bagaimana cara kita menerapkan? Kita mengintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari di kelas dan sekolah. Sebagai guru, kita memberikan teladan, contoh konkret bahwa jujur itu seperti apa, tanggung jawab itu seperti apa, hormat terhadap orang lain itu juga seperti apa. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua setelah disiplin positif, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk yang pertama, motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi itu adalah dorongan yang ada di dalam diri kita untuk melakukan suatu kebaikan. Intrinsik berasal dari dalam diri kita, dorongan yang ada dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian ekstrinsik adalah dorongan dari luar. Kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Pertama, mungkin kita mengharapkan imbalan. Yang kedua, mungkin kita takut hukuman. Nah, ini intrinsik karena ada dorongan dari luar yang kita harapkan. Yang kita harapkan pertama dorongan penghargaan atau imbalan. Kemudian ada dorongan takut dihukum. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah respon terhadap perilaku negatif. Ini kadang-kadang spontan. Ya Bapak Ibu, hukuman ini spontan, tidak perlu direncanakan. Kemudian penghargaan adalah menghargai perilaku positif, dapat memperkuat dan mendorong pengulangan perilaku baik. Kadang-kadang kita memberi hadiah supaya terulang kembali. Anak-anak tidak harus dalam bentuk hadiah. Kita kasih jempol, wah luar biasa. Itu juga adalah bentuk dari penghargaan. Kemudian kita kenal namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses di mana siswa memperbaiki kesalahan mereka dan memulihkan hubungan yang rusak. Ketika anak-anak kita berkelahi, terjadi kontak fisik, apa yang biasa kita lakukan? Kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian yang salah beri hukuman
Nah, seperti itu. Dan ternyata di dalam teori ini tidak dibenarkan Bapak Ibu. Kita diminta untuk melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Kita ajak anak-anak kita ini untuk menemukan sendiri apa kekeliruan, apa pelanggaran yang dilakukan. Kemudian bagaimana niatnya dia untuk memperbaiki hubungan yang salah. Itu restitusi Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke teori motivasi. Sebagai seorang guru, di saat Anda hadir mengajar di dalam kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira apa ini motivasi yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu ketika kita hadir di dalam kelas? Motivasi, takut dihukum kah? Takut ditegur kepala sekolah kah? Atau kita meyakini nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, bahwa kita harus berbuat seperti yang kita inginkan sendiri. Kira-kira Bapak Ibu boleh pakai mic? Sebagai seorang guru, di saat Anda hadir mengajar di dalam kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Motivasi untuk memberikan contoh atau teladan kepada anak. Boleh pakai mikrofon? Tolong mic-nya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Siti Aisyah ya. Aduh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Erna tadi, bahwa sebagai seorang guru, motivasi apa yang ingin kita berikan kepada anak murid kita, yaitu mungkin motivasi yang ingin kita berikan adalah teladan atau contoh yang baik, supaya anak-anak juga bisa disiplin dalam masuk kelas, bisa salah satu contohnya. Mungkin hanya itu dari saya. Oke, luar biasa. Nah, motivasi yang ada di dalam diri seorang guru adalah memberikan teladan, hadir tepat waktu dan memberikan pelajaran kepada murid kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apakah seperti ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, tentunya alasan dari pertanyaan tadi adalah kita memilih yang ketiga. Ini dorongan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ketika kita ditegur, tidak nyaman. Betul Bu ya? Tidak nyaman, betul-betul tidak enak. Kemudian mendapat imbalan. Rasa-rasanya ini sulit ya untuk kita harapkan. Motivasi yang ketiga ini sepertinya cocok untuk kita Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang anak-anak murid kita inginkan terhadap diri kita. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kemudian apa itu motivasi ekstrinsik? Tadi kita sudah membahas tentang menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, kemudian meyakini nilai-nilai yang ada di dalam diri sendiri. Nah, motivasi intrinsik itu ada dua tadi, contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain sepertinya ini tidak bertahan lama Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin timbul atau mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Satu tingkat di atas yang pertama tadi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka ini akan bertanya sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian
dari orang lain yang menurut mereka penting. Yang menurut mereka penting itu keinginannya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Itu dua dari motivasi ekstrinsik. Kemudian kita lihat apa itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka di sini adalah murid-murid kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Dorongan yang dari dalam insya Allah akan bertahan lama karena dia yakin dengan apa yang akan dia perbuat. Kemudian ada kita kenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah Bapak Ibu, jika saya bertanya, jika murid-murid kita terlambat 5 menit, apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Ketika murid kita terlambat masuk kelas 5 menit saja, apa yang kita lakukan? Menasehati. Ada yang lain? Kalau saya mungkin bertanya apa penyebab? Oke, apa penyebab? Ya, Penyebab terlambatnya. ya siap. Berikut. Ya, kalau saya di samping bertanya apa penyebab, biasanya kita seperti yang dikatakan oleh Ibu Erna Darmawan tadi, spontan kita memberikan hukuman. Ya, seperti Iya. Seperti contohnya tidak diberikan masuk kelas atau diasingkan dari temannya yang lain dulu, ditunggu di luar. ada yang lain? Ada yang lain? Nah, beberapa bentuk adalah bentuk hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu tidak harus mencubit, memukul, tidak harus dalam bentuk fisik. Hukuman secara verbal pun bisa, seperti kamu ini terlambat terus. Nah, seperti itu juga dengan mata yang melotot, tekanan yang tinggi, suara yang keras, itu juga berupa hukuman. Dan hukuman ini akan berefek ke dalam hati anak-anak kita ternyata. Dan setelah saya mengikuti pendidikan ini baru saya sadari, oh iya, ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu adalah salah. Tidak harus bentuknya fisik Bu. Kita mencubit, kita memukul, kita asingkan dari teman-temannya juga adalah bentuk hukuman. Nah, ada juga yang kadang-kadang berprinsip ketika anak itu terlambat 5 menit, mereka pun pulang harus terlambat 5 menit dari teman-temannya. Jadi seimbang. Ketika dia terlambat masuk 5 menit, pulang pun dia 5 menit lebih lambat dari teman-temannya. Itu pun masih dikatakan hukuman. Nah, hukuman bisa berupa fisik juga berupa psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian ada namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi biasanya sudah kita sepakati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menyamakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah setelah kita sepakat bahwa kalau kamu terlambat apa yang ada, kita sepakat di dalam satu kelas. Sepakat. Nah, ketika dia melakukan pelanggaran, kita kembalikan dia ke kesepakatan awal. Kita kembalikan ke dia konsekuensinya. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran, ketika dia menumpahkan air di meja temannya, umpamanya, apa yang harus dilakukan? Dia harus mengelap sampai bersih. Nah, tuh konsekuensi. Konsekuensi ada hubungan dengan pelanggarannya. Sementara hukuman tidak ada hubungannya. Sekarang dia terlambat, kita suruh dia lari keliling lapangan, tidak ada hubungannya Pak. Bapak Ibu ya, tidak ada hubungannya antara dia terlambat dengan lari keliling lapangan. Tapi kalau konsekuensi, ketika dia merobek buku temannya, dia harus mengganti buku temannya dengan buku yang sama barangkali ya. Jadi ada hubungan buku dengan buku.
Kalau hukuman ini tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi tadi seperti yang disampaikan Bu Yanti, kita ajak anak berkolaborasi, kita ajak mereka untuk menyelami ke dalam hatinya, mengajak, membimbing dia untuk mengakui kesalahan, menyadari kesalahannya, dan dia berusaha untuk memperbaiki apa yang salah. Itu restitusi. Nah, di dalam teori ini kita para guru diarahkan untuk menerapkan restitusi di dalam pendidikan, di dalam dunia pendidikan. Jadi ketika restitusi kita anak akan lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Supaya tidak terlambat, mereka akan berpikir apa yang harus saya lakukan supaya tidak terlambat. Yang jelas bangun pagi, bergegas ke sekolah. Nah, kemudian kesalahan, umpamanya ada pelanggaran berikutnya, dia akan berusaha memanage sendiri perasaannya, apa yang harus dia lakukan. Kemudian kita masuk kepada konsep yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa mengenai perilaku-perilaku dan nilai-nilai di kelas. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, untuk membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di sini adalah kita mengajak anak murid kita untuk mencari sendiri apa yang keyakinan ini bisa kita sepakati bersama. Seperti menghormati semua orang, siapapun itu wajib dihormati. Tamu yang datang ke sekolah ini dihormati. Ibu kantin yang ada di sekolah ini dihormati. Kemudian berbicara dengan sopan. Anak-anak akan menulis sendiri ini. Nah, boleh besok-besok kita coba Bapak Ibu untuk kita menerapkan keyakinan di dalam kelas kita masing-masing. Nah, kemudian bekerja sama dalam kelompok. Di dalam kelompok biasanya yang aktif-aktif, yang pasif-pasif, susah kita mau. Nah, ketika kita membuat keyakinan seperti ini, mereka sadar. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan kelasnya. Seperti ini keyakinan kira-kira Bapak Ibu bisa dikembangkan lebih lanjut, dan anak-anak bisa punya ide. Terus saya sudah buktikan kemarin itu, punya ide yang luar biasa yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Tujuan keyakinan kelas. Apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Ketika kita membuat peraturan kelas, kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas, peraturan secara menyeluruh, kemungkinan terus keyakinannya mengerucut ya. Kemudian berkembang lagi menjadi lingkungan positif dan akan berkembang lagi ke seluruh warga sekolah yang hasilnya akan menjadi budaya positif. Pertama kan peraturan kelas kita buat. Apa model peraturan kelas nanti kita bisa lihat. Kemudian kalau peraturan ini berkembang akan menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelasnya semua kelas 6, kelas 1 yakin dengan apa yang mereka tulis sendiri, insya Allah lingkungan menjadi positif. Pamannya keyakinannya menghormati teman. Berarti ketika ada pelanggaran, tidak serta-merta temannya dieksekusi. Kejadian kemarin Bapak Ibu, kita temannya di kamar mandi dikunci. Karena tidak ada rasa saling hormat, akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya sekolah kita pun jadi kacau kemarin itu. Kemudian ketika lingkungan positif, alhamdulillah budaya positif berjalan di sekolah kita. Nah, ini yang diminta di dalam guru penggerak itu, ilmunya ini kita serap Bapak Ibu, kita laksanakan di dalam sederhana. Kita saling sharing apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kita lanjut kepada kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan keyakinan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor kelas sama seperti itu? Peraturannya kan kita memakai helm, peraturannya. Terus mengapa di lingkungan sekolah ada peraturan dilarang merokok? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa peraturan bukan peraturan sekolah? Nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan memakai helm kan nilainya ada keselamatan, kesehatan.
yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan dan universal yang disepakati bersama. Karena di dalam peraturan memakai helm kita terselamatkan di jalan raya. Ini keyakinan, yakin bahwa dengan helm ada apa-apa di jalan kita terselamatkan. Nah, dari peraturan menjadi keyakinan. Kemudian dari nilai-nilai keyakinan tersebut kita jadikan keyakinan kelas karena murid bertindak sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Agak panjang materinya Bapak Ibu ya. Peraturan. Contoh peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Ketika dia mengambil apa saja, dia mengambil gelas untuk minum, gelasnya habis dia minum akan dikembalikan ke tempatnya. Nilai kebajikan yang universal yang kita tuju di sini adalah tanggung jawab. Ini sudah kita laksanakan, sudah jawab, cuman kita tidak tahu ini apa gitu ya. Nah, kemudian dilarang mengganggu, salah tulis itu, dilarang mengganggu orang lain. Terus nilai kebajikannya adalah toleransi atau saling menghormati. Kemudian hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran. Ini kayak nilai-nilainya adalah disiplin, komitmen dengan tanggung jawabnya, bahwa dia harus hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian bergantian atau menunggu giliran antre ya Bapak Ibu. Nah, apa nilainya? Menghormati orang lain. Jangan ada yang duluan terus nyerobot ke depan. Nah, ini yang seringkali terjadi. Nyerobot ke depan, sementara yang pertama ada di depan. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang kita tuju dari peraturan yang kita ciptakan bersama. Peraturan ini biasanya kan lingkupnya sekolah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan masuk ke dalam kelas masing-masing. Kemudian kita lanjut ke konsep inti yang berikutnya setelah keyakinan kelas adalah kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan dasar adalah bertahan hidup, survival istilahnya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, apa sih istilahnya itu bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ada kebebasan. Kemudian ada kesenangan, fun, ada penguasaan, the power. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada diri kita dan pada murid-murid kita. Mereka melakukan pelanggaran, pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Kita bisa tanyakan. Nanti ada satu kasus nanti di sini bisa kita telaah apa hubungannya antara kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif tadi. Kemudian yang kelima, singkat saja yang tadi, yang konsep inti yang kelima adalah 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane de Gossen. 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, selama ini kita itu sebagai siapa? Apakah sebagai penghukum? Kemudian pembuat rasa bersalah? Ataukah kita sebagai pemantau, teman bagi anak-anak kita, atau sebagai manajer? Nah, kita bisa selami ke dalam diri kita, kita merenungi. Selama ini tuh saya tuh di posisi mana? Apakah saya di posisi penghukum, atau posisi teman, ataukah posisi manajer? Kalau penghukum, menggunakan otoritas untuk menghukum. Karena kita seorang guru berhak menghukum. Seperti itu kira-kira ya Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat siswa merasa bersalah atas tindakan mereka. Contohnya, iya anak umpai ibu dia nyang-nyang. Kan? Nah, seperti itu. Dan jadi dia merasa bersalah di dalam hatinya. Sudah ibu kecewa sama kamu, setiap hari kamu terus. Nah, jadi anaknya akan muncul rasa bersalah di dalam hatinya. Seperti itu. Dengan kalimat saja sudah merasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau, kita sebagai posisi kita sebagai pemantau, kita mengawasi, mengendalikan perilaku, ini boleh, ini tidak boleh, ini jangan kamu lakukan, ini harus kamu lakukan sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk menjalin hubungan dekat dengan siswa. Ya, anak-anak akan terasa akrab dengan kita. Ini posisi sebagai teman, tetapi tetap ada
kelebihan dan kekurangannya. Kemudian sebagai manajer, bagaimana posisi kita sebagai manajer? Mengelola kelas dengan pendekatan yang mendukung dan kolaboratif. Ketika melakukan pelanggaran, tidak serta-merta kita menghukum, tidak serta-merta kita membuat dia menjadi merasa bersalah di dalam hatinya. Bukan kita memantau mengendalikan apa yang harus dilakukan, dan bukan juga sebagai teman. Tapi mungkin bisa seiring ini teman dengan manajer ini bisa berjalan beriringan. Anak-anak akan kita ajak berbicara dari hati ke hati. Kita ajak dia menyimak apa yang ada, apa yang dia butuhkan sehingga dia melakukan pelanggaran itu. Apapun jenis pelanggaran, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ketika anak-anak kita mengganggu temannya, apa kebutuhan dasar itu? Mungkin dia tidak mendapat perhatian di rumahnya. Ada anak-anak yang merebut makanan temannya, apa kebutuhannya? Mungkin tidak sarapan di rumahnya. Nah, itu kebutuhan dasar itu yang perlu kita cari tahu Bapak Ibu, kenapa dia melakukan itu, dan kita tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Nanti dia akan buka sendiri kalau kita membuka tangan untuk mendengarkan, memahami. Seperti itu ilmu yang kami dapatkan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini konsep yang terakhir, konsep inti ada segitiga restitusi. Seperti ini loncat ya. Segitiga restitusi. Selama ini kita tidak pernah mendengar apa itu segitiga restitusi. Apa sih ini? Saya juga bingung pertama kali apa sih segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah suatu konsep menyelesaikan permasalahan menggunakan tiga sisi dari segitiga. Sisi yang pertama atau tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika terjadi pelanggaran atau anak-anak kita berkelahi, apa yang kita lakukan pada tahap ini? Menstabilkan identitas. Pertama, kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja, tidak apa-apa kamu melakukan itu, tapi nanti ada lagi yang harus kamu perbaiki, kan gitu. Ini namanya menstabilkan identitas. Kalimat berikutnya bisa kita ucapkan untuk tahap ini adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak merasa dipahami. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian kita maju lagi ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap validasi tindakan yang salah. Kita memvalidkan apa yang dilakukan. Kita tanya, tadi ngapain? Nah, seperti apa yang terjadi antara kamu dengan temanmu? Tadi ibu dengar kamu tadi berkelahi atau terjadi kontak fisik atau kontak apa gitu dengan temannya. Kita tanyakan apa yang terjadi, nak? Nah, ketika dia ungkapkan saya begini, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kalimat yang bisa kita ucapkan adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika dia merebut makanan temannya, kita bisa tanyakan kalimat ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Ini kalimat sepertinya susah untuk dipahami anak-anak yang untuk anak SD. Mungkin kita bisa rubah. Bagaimana caranya supaya enak terdengar? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Merebut makanan temannya. Kenapa merebut makanan temannya? Saya lapar, Bu. Nah, itu kebutuhan yang tidak terpenuhi dari dia. Dan kita diharapkan untuk memahami, mendengarkan anak-anak kita apa yang terjadi. Kemudian setelah tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang sudah kita ciptakan di dalam kelas itu. Kita kembalikan keyakinan mana yang tidak kamu jalankan? Keyakinan mana kira-kira dari pelanggaran tadi yang tidak kamu lakukan? Nah, dia akan menjawab, saya tidak menghormati teman, saya tidak menghargai teman. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pada tahap menstabilkan identitas anak-anak, kita tenangkan situasi dan siswa lainnya yang sama-sama terlibat.
kita tenangkan dulu. Jangan serta-merta kita terus siapa yang salah, siapa yang benar. Memastikan keamanan dan ketenangan sebelum melanjutkan. Tarik nafas, kita ajak mereka tenang. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi. Kita mendengarkan apa alasan dari tindakannya. Ketika melakukan pelanggaran, kenapa melakukan ini nak? Seperti itu. Berarti kita sudah menunjukkan rasa empati kita terhadap situasi yang dihadapi anak. Menanyakan keyakinan sudah tadi. Menyusun rencana memperbaiki. Kita tanyakan apa keyakinan yang sudah dia jalankan dan yang tidak dia jalankan. Kemudian kita tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi atau memperbaiki hubunganmu dengan temanmu. Nanti dia, Bu, saya minta maaf. Seperti itu. Saya akan minta maaf atas kesalahan saya. Apa yang dapat kita lakukan Bapak Ibu untuk kita mengimplementasikan budaya positif di sekolah? Nah, inilah pertama yang dapat kita lakukan seperti ini Bapak Ibu, kita saling sharing. Kita saling memahami apa itu disiplin positif dan segitiga restitusi. Kemudian kita sosialisasikan kepada siswa kita. Kita ajak mereka di dalam kelas masing-masing. Kita libatkan mereka untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian penerapan dan monitoring. Nah, dalam hal ini akan kita selalu memantau, mengevaluasi perkembangan dari setiap anak murid kita. Nah, Bapak Ibu, ada kasus. Boleh dibaca Bapak Ibu kasusnya. Itu yang pertama. Saya kedua, setelah saya tanya apa penyebabnya, mungkin dia pasti kan menjawab penyebab, mungkin karena serapan atau bagaimana. Kemudian mungkin bisa dibantu dengan memberikan bekal. Itu. Sekian, terima kasih. Sama-sama Bu Yanti, luar biasa jawabannya. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Tolong Bapak Ibu yang ada mic di depan. Untuk pendapat yang lain, apa yang harus dilakukan Bu Ambar terhadap Doni? Gak ada lagi? Kita menerapkan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Kenapa Doni ini melakukan merebut makanan bekal temannya setiap hari? Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dari perilakunya itu? Pasti ada alasan kan? Pasti ada alasan. Bisa jadi dia lapar. Ya, bisa jadi dia lapar. Sebelum saya masuk kesimpulan, oke? Ini ada tanggapan yang cukup menganalisa ya. Kasus Doni. Menganalisis alasan Doni kebutuhan dasar manusia pada kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan fisiologis. Doni mungkin merasa lapar sesuai dengan jawaban Bu Yanti tadi, mungkin merasa lapar atau tidak mendapatkan cukup makanan dari rumah, sehingga dia berperilaku merebut makanan temannya karena dorongan dari laparnya. Nah, di sini peran kita sebagai Bapak Ibu memperhatikan kondisi anak-anak kita. Kemudian keamanan. Doni mungkin merasa tidak aman atau kurang perhatian, jadi dia mencari perhatian dari lingkungannya. Kurang perhatian dari rumah, akhirnya dia mencari. Nah, ada di antara anak-anak murid kita seperti ini. Di rumah kurang perhatian, ketika di sekolah dia melampiaskan dengan cara supaya kita perhatikan. Seperti itu. Kemudian kasih sayang dan milik. Doni mungkin mencari penerimaan atau perhatian dari teman-temannya dengan cara yang salah. Caranya salah, tapi dia kan belum paham. Anak kelas 2 belum paham. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi dengan Doni? Ibu Ambar bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilisasi identitas. Menenangkan situasi yang pertama, ajak Doni untuk berbicara di tempat yang tenang dan
dan pastikan dia merasa aman. Yang kedua, kita memvalidasi tindakannya, mendengarkan perasaannya. Dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Mungkin merasa lapar, makanya dia memaksa meminta bekal teman-temannya. Nah, restitusinya adalah Ibu Ambar bisa membantu Doni bahwa merebut makanan teman itu adalah tidak baik dan bisa membuat teman-temannya tidak nyaman dan takut. Langkah yang bisa diambil Ibu Ambar adalah kita ajak bersama teman-temannya dia untuk berbagi, atau bisa juga kita ambil langkah sebagai orang guru memenuhi kebutuhannya. Kita bisa beli makanan untuk dia di kantin dan kita arahkan dia untuk tidak mengulangi lagi seperti itu. Nah, kalau ini tidak serta-merta Bapak Ibu akan berubah. Besok pasti akan berulang lagi, tetapi minimal sudah berkurang teman-temannya yang direbut. Kurang satu, kita bersyukur ini sudah luar biasa perkembangannya dia. Kalau sudah tinggal satu orang yang sudah mungkin perhatian dari satu ini yang dia butuhkan. Nah, kemudian sampai di slide akhir dari diseminasi kita adalah kesimpulan dan harapan. Kesimpulan, budaya positif diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung dengan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Harapannya program ini diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian dari budaya di sekolah. Evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan efektivitas program. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin belum jelas dari penyampaian saya, boleh ditanyakan. Does anyone have question? Apa artinya? Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Silakan, ada yang bertanya. Oh ya, mari disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, apakah disiplin positif dan budaya positif itu bisa bersamaan kita terapkan di sekolah kita ini? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke. Baik, luar biasa pertanyaannya. Luar biasa. Apakah disiplin positif dan budaya positif bisa berjalan bersama-sama? Insya Allah kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif ini berakar dari keyakinan yang kita ciptakan di dalam kelas. Keyakinannya kita sepakati, dijalankan, terjadi disiplin. Datang sekolah tepat waktu. Keyakinannya Bapak Ibu, keyakinan kita di dalam kelas, kita yakin datang sekolah tepat waktu. Nah, ketika mereka meyakini ini, mereka akan menerapkan. Dan dalam penerapannya akhirnya menjadi budaya. Nah, membudaya di seluruh sekolah. Nah, ketika ini membudaya, tidak ada lagi pertanyaan untuk kenapa kamu terlambat, kenapa kamu begini. Bahkan kadang-kadang anak-anak kita yang terlambat sedang salah pakai baju, salah pakai sepatu, karena buru-buru. Ya, akhirnya salah baju, salah sepatu, lupa buku, lupa pulpen, segala macam. Nah, ketika ada keyakinan bahwa kita harus siap sedia sebelum datang ke sekolah, siap alat tulis, siap baju seragamnya, jangan keliru, mereka yakin dan mereka siap datang ke sekolah tepat waktu. Keyakinan ini akan berjalan dan insya Allah budaya positif tercipta di lingkungan sekolah kita. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hermina Darmawan di atas kesempatannya. Oke. Yang pertama, ini satu ya? Satu ya, baik. Ya, bagaimana misalkan kita sudah berkonsekuensi untuk menerapkan apa aturan yang sudah kita sepakati. Ya. Nah,
untuk mengatasi hal tersebut. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita sudah sepakat Bapak Ibu dengan peraturan yang ada. Terus masih ada pelanggaran. Nah, disinilah peran segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Kita terapkan di sini. Kita tidak serta-merta. Kamu melakukan apa itu? Kamu terus. Nah, tidak seperti itu. Kita panggil dia. Yang tadi kita masuk ke segitiga restitusi, memvalidasi identitas. Kita perlu mendengarkan alasannya, kenapa dia melakukan itu. Tidak serta-merta kita memvonis Bapak Ibu, kita tidak serta-merta. Kita dengarkan dulu, barangkali alasannya bisa kita pahami. Nah, mungkin kita ambil contoh aja datang terlambat. Mungkin semalam dia kurang tidur gara-gara main HP, atau bisa jadi ada ibunya sakit atau adiknya sakit, bisa jadi. Nah, dengan terjadinya pelanggaran ini dan kita menerapkan segitiga restitusi, kita bisa memahami anak-anak kita. Kita bisa paham Bapak Ibu. Ketika dia memberikan alasan, kita pahami bahwa ini tidak boleh terulang lagi anak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah metode yang dikembangkan oleh Diana Gusen tadi, menerapkan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita berada di kontrol yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai teman, manajer, atau sebagai pembuat rasa bersalah? Mari kita tentukan posisi kita mulai sekarang. Dengan ilmu yang kita terima hari ini, insya Allah kita bisa menentukan posisi kita dengan sebaik-baiknya. Baik, masih ada Bapak Ibu pertanyaannya? Bisa diterima jawaban saya? Oke. Nah, sama-sama. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya mungkin mencukupkan sampai di sini materi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan penerapan pemahaman budaya positif pada murid dan pembentukan keyakinan kelas. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Yang kedua, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Jadi dengan keyakinan kelas kita bisa mendapat manfaat seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang pertama, siapa bisa bacakan? Saya. Ya, serius, silakan. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua, siapa bisa bacakan? Ya. Mendorong partisipasi aktif. Nomor 3. Saya. Ya, Sahar. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang keempat. Saya. Ya. Meningkatkan hubungan sosial. Yang 5, nomor 5. Lagi. Mendorong kedisiplinan positif. Mendorong kedisiplinan positif. Gimana? Memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Nomor terakhir. Ibas. Meningkatkan kepemilikan dan partisipasi siswa. Meningkatkan kepemilikan dan partisipasi siswa. Ini adalah yang pertama, kita membuat poster supaya kita lihat, kita ingat. Ya, supaya kita ingat. Kemudian yang kedua, melakukan penguatan harian. Jadi setiap hari kita akan evaluasi. Ya, kita evaluasi keyakinannya berjalan atau tidak. Nah, dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama ini, diharapkan siswa akan lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya. Kemudian, hari ini Ibu akan meminta kalian menulis kesepakatan kelas. Ibu sediakan kertas origami.
Silakan ditulis apa yang ingin kalian. Respon murid, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Di sini tertulis tanggapan atas perasaan dari 3 murid saya, yaitu Sheryl, Algi, dan Yumna. Respon guru, bagaimana perasaan ibu dan bapak saat membuat keyakinan kelas bersama murid? Di sini tertulis tanggapan atau respon dari 2 orang guru di sekolah saya. Pelaksanaan diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan guru saya laksanakan pada hari Jumat 31 Mei 2024 bertempat di SD Negeri Baru Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 5 saya laksanakan pada hari Selasa 28 Mei 2024. Murid sangat antusias dan bersemangat dalam membuat keyakinan kelas. Refleksi, perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini. Selama proses ini, saya merasakan banyak momen reflektif. Saya belajar banyak tentang diri saya sendiri sebagai pendidik dan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengalaman ini memperkaya pemahaman saya tentang bagaimana cara terbaik memotivasi dan mendukung siswa serta teman sejawat. Perasaan ini memotivasi saya untuk terus belajar dan berkembang. Rencana perbaikan. 1. Evaluasi dan refleksi hasil implementasi. 2. Peningkatan keterlibatan orang tua. 3. Penguatan pelatihan dan pengembangan guru. 4. Penyesuaian dan penyempurnaan keyakinan kelas. 5. Meningkatkan fasilitas dan sumber daya. 6. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. 7. Memonitoring dan evaluasi berkala. Itulah video aksi nyata modul 1.4, Budaya Positif. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.